kelompok 212, kelompok-kelompok intoleran yang ternyata masih ada di kubu Prabowo Subianto. Ini alasannya. Tapi sebelum kita membahas ini semua, kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Saya sampaikan ke Pak Anies, Pak, sampean niku abot teng PKB. Abotnya gimana, Gus? Framingnya itu loh. Labelnya itu sampean itu 212 sampean itu. Yang kedua saya tanya, lah kok sampean iso melu radikal itu gimana 212? Beliau cerita, itu kan soal pilgub, soal kekhawatiran HTI, FPI. Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana, masih ikut 08, masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Karena ngopeni gerakan itu, kosnya besar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kelompok 212, kelompok-kelompok intoleran yang ternyata masih ada di kubu Prabowo Subianto. Ini alasannya. Tapi sebelum kita membahas ini semua, kita simak dulu cuplikan video berikut ini. Saya sampaikan ke Pak Anies, Pak, sampean niku abot teng PKB. Abotnya gimana, Gus? Framingnya itu loh. Labelnya itu sampean itu 212 sampean itu. Yang kedua saya tanya, lah kok sampean iso melu radikal itu gimana 212? Beliau cerita, itu kan soal pilgub, soal kekhawatiran HTI, FPI. Pak Anies bilang, ini rahasia Gus, ampun seru-seru. Kalau pentolan 212 dan grupnya itu masih di sana, masih ikut 08, masih di sana, tapi di sana disuruh tiarap dulu, jangan muncul. Karena ngopeni gerakan itu, kosnya besar. Nah, jadi yang selama ini beranggapan bahwa kelompok intoleran itu 212, terutama pentolan-pentolannya masih ada di kubu Anies Baswedan, salah besar. Mereka ini nggak pernah kemana-mana. Seperti yang disampaikan Gus Yusuf Kudori tadi, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa pernah bertanya langsung kepada Anies Baswedan. Mereka ini mendukung Anies Baswedan hanya dalam konteks Pilkada DKI 2017. Karena apa? Karena Anies pada waktu itu didukung oleh Prabowo Subianto. Nah, kelompok-kelompok ini digerakkan oleh Prabowo Subianto untuk mendukung Anies Baswedan, untuk memenangkan Anies Baswedan, karena tidak ingin Ahok yang memenangkan Pilkada DKI 2017. Nah, kemudian cap politik identitas ini kemudian melekat kepada Anies Baswedan karena didukung oleh kelompok-kelompok itu. Nah, kemudian ketika Gus Yusuf ini menanyakan kepada Anies Baswedan, di saat Anies ini kemudian bergandengan dengan Caimin, ini kan dipertanyakan, cap Anda ini kan sudah jelek karena politik identitas, karena didukung oleh kelompok-kelompok itu. Lalu kemudian sama Anies dijelaskan, tadi di video tadi dijelaskan bahwa mereka ini masih ada di kubu sana, di kubu 08, dan kosnya besar. Sekarang mereka ini lagi disuruh untuk tiarap. Nah, kenapa Gus Yusuf bilang kos ini untuk ngopeni mereka, atau kalau bahasa Indonesianya itu merawat mereka. Ngopeni itu merawat. Kosnya besar. Ya karena sekarang ini mereka ini dalam pengamatan saya meyakini mereka ini sekarang dibayar untuk diam. Itu yang terjadi. Nah, ini pun juga penjelasan ini juga masuk akal. Kenapa? Sekarang begini, mereka ini selalu dikit-dikit demo. Apapun agendanya, kemudian
yang digaungkan adalah lengserkan Jokowi, makzulkan Jokowi, Jokowi mundur. Itu selalu yang mereka gaungkan. Apapun isunya, isu sekecil apapun, bahkan isu yang nggak ada hubungannya dengan pemerintahan, mereka selalu demo, menuntut Jokowi mundur, pemakzulan Presiden Jokowi, kemudian lengserkan Jokowi. Sekarang kalau kita kasih contoh, Undang-Undang Omnibus Law. Ini kan memang ada hubungannya dengan Presiden Jokowi yang langsung menyentuh kepada para buruh. Mereka kemudian ikut demo, ujung-ujungnya lengserkan Jokowi. Lalu ada agenda atau isu yang tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Katakanlah mereka demo masalah Palestina Israel. Lalu dengan kedubes negara Swedia yang ketika itu warga negaranya membakar Al-Quran. Apa yang mereka tuntut? Ujung-ujungnya juga turunkan Jokowi. Itu selalu mereka gaungkan. Kelompok-kelompok ini, baik itu ex-FPI, ex-HTI yang selalu kemana-mana membawa bendera hitam yang mereka klaim adalah bendera Tauhid, mereka selalu menggaungkan turunkan Jokowi, Jokowi mundur. Nah, sekarang harusnya ada momen yang sangat tepat ketika putusan dari MK mengabulkan gugatan bahwa calon presiden dan wakil presiden usia minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjalankan sebagai ketua kepala daerah, lalu juga dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Meskipun dalihnya keputusan ini untuk mengakomodir seluruh anak muda yang ada di Indonesia yang ingin maju menjadi capres-cawapres. Tapi kenyataannya setelah MK ini kemudian memutuskan itu, yang maju satu-satunya, the one and only, cuman Gibran. Dan Gibran menjadi capresnya Prabowo. Seharusnya kalau misalkan kita berpikir secara logika, ketika ada isu yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi, mereka melakukan demo. Isu yang seperti ini, kejadian yang benar-benar secara mata telanjang kita melihat ini adalah cacat demokrasi. Ini adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Tapi mereka sama sekali nggak bersuara. Ini kan nggak biasanya, di luar kebiasaan mereka. Nah, sekarang kan pertanyaannya ada apa? Jelas. Bagi saya sangat-sangat jelas dan terang benderang. Mereka ini, karena keputusan ini justru menguntungkan bohirnya, justru menguntungkan orang yang selama ini ngopeni mereka, orang yang merawat mereka. Mereka disuruh diam. Padahal selama ini mereka yang paling reaktif, mereka ini yang paling gercep sendiri kalau misalkan ada isu yang kira-kira bisa nyenggol pemerintahan. Tapi ketika ini yang secara terang benderang, secara kasat mata, secara telanjang menciderai demokrasi, masa depan Indonesia bakal hancur dengan keputusan ini. Tapi mereka semuanya diam, tenang, gak ada yang bersuara. Jadi kan gak salah kalau misalkan saya menyimpulkan, mereka ini sekarang sedang dibayar untuk diam. Itu faktanya. Jadi kalau misalkan banyak sekarang pihak yang mengatakan bahwa mereka ini ada di kubu Anies, salah besar. Kalau memang benar pada awal baru dideklarasikan Anies Baswedan dan Caimin kemudian sowan kepada Rizik Syihab. Kalau bagi saya itu hanya sekedar karena memang Anies ini dekat dengan Rizik Syihab. Tapi sampai detik ini Rizik Syihab belum pernah menyatakan akan mendukung Anies Baswedan. Bahkan anak buahnya, kacung-kacungnya juga sampai detik ini masih tetap mengatakan menunggu arahan komando dari Rizik Syihab. Belum ada kemudian keputusan untuk mendukung salah satu pasangan yang mana. Tapi jelas bukan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita menarik semua kesimpulannya ini pasti benang merahnya akan ketemu. Mereka yang selama ini paling aktif untuk menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi, Jokowi mundur dan lain sebagainya di saat keputusan yang sangat krusial justru malah terlihat secara jelas ini dilakukan oleh keluarga dari Presiden Jokowi, mereka diam semuanya. Dan ini
Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ya memang seperti itu kenyataannya. Tapi bagi saya, ini bukan spekulasi. Ini terang benderang. Bagi saya, silakan Anda berbeda pendapat, nggak masalah. Tapi kalau bagi saya ini seperti yang saya sampaikan barusan. Nah, kemudian kalau misalkan mereka saat ini disuruh tiarap, disuruh diam dulu, dibayar untuk tidak bersuara. Lalu kira-kira kapan mereka akan mulai bersuara? Kapan mereka akan mulai bergerak lagi? Catat, mereka akan dikaryakan lagi, mereka akan ditugaskan lagi untuk bersuara ketika kalau misalkan pasangan Prabowo Gibran kalah. Dalam perhitungan quick count misalkan, atau bahkan nanti rekapitulasi dari KPU, kemudian kalah, skenarionya, ini saya bisa membaca skenarionya akan seperti ini. Ketika misalkan pasangan Prabowo Gibran kalah, kemudian dari hasil rekapitulasi KPU ternyata mereka ini juga kalah, mereka akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, disitulah peran dari mereka masing-masing. Para elit, mereka yang ada di jajaran atas, mereka akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jelas, dengan ada posisi Paman Gibran yang ada di sana sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu, para kroco-kroco dari 212 ini, mereka ditugaskan di level bawah. Mereka akan dikerahkan ke jalan, dibentrokkan dengan aparat untuk memperkeruh suasana ini. Dengan harapan apa? Bisa membuat tekanan publik. Sama seperti ketika dulu kasus Ahok. Penegak hukum akan gentar, kemudian melihat bagaimana reaksi publik. Ini polanya sepertinya akan sama dengan yang terjadi di Pilkada 2017. Nah, di sanalah peran mereka akan diperbantukan, peran mereka akan digunakan. Dan ingat, ketika mereka melakukan peran itu, tentu cost-nya nanti pasti akan semakin besar. Jadi, ketika para elit, ketika yang ada di jajaran atas, kemudian mereka berusaha menekan untuk Mahkamah Konstitusi, kemudian yang ada di level bawah melalui gerakan massa. Gerakan yang selalu mereka gaungkan dengan people power. Itu yang akan membuat kerucuhan, akan membuat suasana menjadi tidak kondusif. Dan di sanalah peran dari masing-masing kelompok ini akan terlihat jelas. Dan ingat, setiap dari kita pasti punya peran masing-masing. Dan sekarang mereka sedang memainkan perannya saat ini. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk gerakan intoleran yang gak pernah berpindah juragan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.